Dan itu kalau boleh kita ibaratkan seperti kesatuan tubuh mistik Kristus, tempat berbagai macam emosi dialami. Dan kalau kita berpikir, bertindak dan merasa seperti seorang sahabat, maka di situ kita menjadi sahabat yang terbaik. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka, lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dengan Pojok Iman, di mana kita ingin mengolah pada kesempatan yang indah ini sebuah katekismus ajaran gereja Katolik, tapi juga pengalaman-pengalaman iman yang bisa dibagi-bagi, diseringkan, syukur-syukur bisa memperkaya dan menjadi berkat untuk Anda dan saya. Amin, amin. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema mengenai persahabatan dan bagaimana Anda dan saya harus bersahabat dengan Yesus. Mengapa persahabatan menjadi penting? Karena persahabatan itu merupakan kerinduan terdalam dalam manusia. Kalau boleh kita ibaratkan itu bagaikan satu jiwa yang hidup dalam dua badan. Dan persahabatan ini seyogyanya kekal, memampukan Anda dan saya memandang seluruh dunia dengan hati yang ramah. Kalau Anda dan saya suka bersahabat. Makanya dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 15a sampai C itu dirumuskan dengan amat gamblang mengenai Yesus yang mengundang Anda dan saya memberi dirinya sebagai seorang sahabat. Boleh kita lihat petikannya Injil Yohanes bab 15 ayat 15 itu. Di sini disebutkan, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Lihat ya, Yesus bilang, "Aku menyebut kamu sahabat." Luar biasa kan? Yesus mengundang Anda dan saya untuk bersahabat. Dan kalau Anda dan saya diundang oleh Yesus menjadi sahabat, kita perlu menanggapi nggak? Tanggapi. Karena Yesus ingin bersahabat. Dan kita bisa lihat ya bagaimana Yesus menyatakan itu. Mungkin boleh kita pikirkan. Persahabatan secara pikiran itu menghasilkan persahabatan dalam kehidupan. Jadi, persahabatan memperlihatkan perhatian dan minat, suka mendengarkan pendapat, bahkan suka mendengarkan pemikiran orang lain. Ini kalau orang senang bersahabat. Bahkan Santo Agustinus itu boleh menyatakan, menyebut doa-doa ibunya, khotbah-khotbah Ambrosius, dan bagaimana kekeliruan petualangan intelektualnya, terutama disebut di situ Yesus yang masih tetap mencintainya. Santo Agustinus saja dalam pengalaman pertobatannya, dia masih terngiang-ngiang dengan doa-doa mama, khotbah-khotbah Ambrosius, bahkan dalam pemikiran intelektualnya, dan disebut juga di situ tokoh Yesus yang masih tetap mencintainya. Ini kalau Anda dan saya berpikir seperti seorang sahabat. Dan kalau sekarang kita bertindak seperti seorang sahabat, apa maksudnya di sana? Ada pepatah Inggris mengatakan, "A friend in need is a friend indeed." Sahabat sejati adalah orang yang memperhatikan kebutuhan sesamanya. Cinta kepada sesama menjadi orientasi hidup. Berikan kepada orang lain kenyamanan yang tak terungkapkan. Bertindaklah dengan menolong, berbuat dan bergerak. Yesus memberi teladan itu semua. Bertindak penuh kasih, total untuk sesamanya. Maka dalam catatan ini
tindakan kita seperti seorang sahabat, diperlukan seni-seni persahabatan. Saudara yang terkasih, sekarang bagaimana kalau kita merasa seperti seorang sahabat? Diperlukan kepekaan terhadap perasaan orang lain. Caranya gimana itu? Simpati, empati, dan kasih sayang. Dan itu kalau boleh kita ibaratkan seperti kesatuan tubuh mistik Kristus, tempat berbagai macam emosi dialami. Dan kalau kita berpikir, bertindak dan merasa seperti seorang sahabat, maka di situ kita menjadi sahabat yang terbaik. Menjadi sahabat yang terbaik adalah menemui setiap pribadi dengan kehendak baik dan keramah tamahan. Di situ kita memerlukan waktu yang lama dan penuh kesabaran pastinya ya. Mulai dengan orang-orang yang dekat dan akhirnya meluas ke orang yang tidak kita kenal. Tapi persahabatan menjadi bagi kita orientasi dan pemikiran. Maka persahabatan Bapak Ibu dan saudara kasih menjadi pusat kebajikan orang. Pusatkan pada kebajikan orang. Yesus menganjurkan kita, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Itu dirumuskan dalam Injil Matius bab 7 ayat 1, ayat 3, ayat 5. Anda boleh baca di sana. Dan bagaimana dengan persahabatan ini, Yesus mengundang Anda untuk memusatkan perhatian kepada nilai-nilai positif dalam diri setiap orang. Anda bayangkan kalau hidup Anda dan saya nilai-nilainya negatif mulu. Aduh, dikit-dikit menyalahkan orang mulu. Seperti ia itu perfect saja. Dikit-dikit menghakimi orang terus-menerus. Bahkan merasa benar daripada orang lain. Itu kadang-kadang kita boleh merenung, orang ini tidak sampai pada kebajikan sebagai manusia. Maka dalam catatan ini, persahabatan itu memusatkan kita kepada kebajikan orang. Dan anjuran Yesus luar biasa, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dan melalui persahabatan ini Yesus memberi inspirasi baru melalui Yohanes bab 15. Boleh kita lakukan dan kita baca di ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Keren ya. Dalam persahabatan itu kita bisa menemukan nilai-nilai rohani. Dan di situ apa yang bisa kita temukan? Melalui teladan hidup atau role model. Melalui doa di mana persahabatan memperluas penglihatan batin. Bahkan melalui dialog. Dan ini menjadi bagi Anda dan saya sangat inspiring, inspirasi tingkat tinggi. Boleh kita lihat dalam Filipi bab 1 ayat 8b. Dirumuskan di sana. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Yesus merindukan kamu sekalian. Maka dalam dialog seperti ini, persahabatan memaknai hidup Anda dan saya secara rohani. Mengapa akhirnya kita perlu bersahabat dengan Yesus? Yesus ingin menjadi sahabat kita. Anda bisa lihat loh dalam kitab Wahyu. Boleh saya ambil kutipannya ya. Dalam kitab Wahyu. Wahyu bab 3 ayat 20. Di sana diungkapkan dengan amat sangat gamblang. Wahyu bab 3 ayat 20. Dinyatakan di sana, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia,
dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus menginginkan Anda menjadi sahabat-sahabatnya. Di mana saja, dalam sabda, jadikan firman Tuhan ini sahabat. Dalam sakramen, tanda sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan. Orang Katolik punya 7 sakramen, dan masing-masing dari kita kalau lengkap menerima 6 sakramen, ya kan? Dan dalam sakramen itu tanda sarana Allah yang menyelamatkan, Allah menjadi sahabat kita. Dalam pelayanan kita juga, bagaimana kita diundang untuk bersahabat dengan Yesus. Kalau Anda senang melayani umatnya dalam gerejanya, ini kan bukti bahwa Anda bersahabat dengan Yesus. Kalau Anda nggak terlibat dalam pelayanan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ia bersahabat dengan Tuhan Yesus? Dalam bukti yang paling nyata. Dan akhirnya, biarkan hatiku bagaikan rumah terbuka. Ini kalau Anda dan saya mengungkapkan persahabatan dengan Yesus. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, ku mengasihimu. Gitu ya. Saudara yang terkasih, yuk kita tetap bersahabat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengundang Anda dan saya lebih dulu bersahabat. Yuk kita tanggapi undangan Yesus ini. Bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok